Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Syadami dengan NIM C340121129. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendinginan dengan es. Latar belakang yang saya ambil yang pertama, ikan segar merupakan hasil tangkapan yang memiliki mutu tinggi, sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Mengingat produk perikanan merupakan termasuk salah satu bahan pangan yang high perishable food yang artinya mudah mengalami kerusakan. Teknik penanganan ikan umumnya dilakukan dengan menjaga kesegaran ikan menggunakan suhu dingin dan pembekuan. Selain itu, pada kondisi suhu rendah, pertumbuhan bakteri akan semakin melambat dan proses-proses biokimia yang berlangsung pada tubuh ikan juga ikut melambat. Penggunaan suhu rendah yang paling sering dan mudah dilakukan adalah dengan pengesan. Penanganan ikan segar diupayakan suhu selalu mendekati 0 derajat Celcius dan dijaga pula jangan sampai suhu tersebut naik karena terpapar oleh sinar matahari atau kekurangan es. Nah, pendinginan ikan di kapal nelayan dapat menggunakan refrigerasi seperti freezer, es slurry ice, dan air dingin atau kombinasi. Cara yang paling mudah dan sering dilakukan oleh para nelayan yaitu dengan menggunakan es. Nah, bentuk es ini terdapat 5 macam. Yang pertama ada bentuk balok, yaitu balok dengan ukuran 12-60 kilo. Es balok dipecah, dijadiin potongan kecil-kecil ukurannya sebelum digunakan. Terus untuk es tabung, yaitu es berbentuk tabung kecil, dapat langsung digunakan. Yang ketiga ada jenis es keping tebal atau biasa disebut flat es. Adalah es berbentuk lempengan berukuran besar dan tebal antara 8-15 mm. Dipecah potongan kecil berdiameter kurang dari 5 cm agar lebih merata dan dapat mempercepat kontak dengan permukaan ikan. Yang keempat ada es keping tipis atau biasa disebut juga flake ice. Adalah es berbentuk lempengan tipis dengan ukuran tebal 5 mm dan berdiameter 3 cm. Es sudah cukup kecil dan tidak perlu dipecah lagi. Dan yang kelima ada es halus atau slush ice, yaitu butiran es halus berdiameter 2 mm dan tekstur lunak dan sedikit berair, hanya untuk ikan di sekitar pabrik. Nah, dari kelima jenis es tersebut, es yang paling populer untuk digunakan dalam penanganan perikanan biasanya itu para nelayan menggunakan es jenis balok karena itu harganya lebih murah dan lumayan tahan lama. Nah, selanjutnya ada prinsip pendinginan dengan es. Prinsip pendinginan pada dasarnya menggunakan prinsip dasar perpindahan massa dan panas melalui penguapan air. Proses ini mengonversikan panas sensibel ke panas laten. Nah, panas sensibel itu merupakan panas yang diperlukan untuk merubah temperatur udara. Mudahnya, panas sensibel itu panas yang dapat kita rasakan. Nah, sedangkan panas laten itu merupakan panas yang mempengaruhi kelembaban relatif, di mana mempengaruhi perubahan keadaan uap air dalam udara. Selanjutnya, refrigerasi. Refrigerasi adalah proses pengambilan kalor atau panas dari suatu benda atau ruang untuk menurunkan temperaturnya. Pada aplikasi tata udara, kalor yang diambil berasal dari udara. Untuk mengambil kalor dari udara, maka udara harus bersentuhan dengan suatu bahan atau material yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Sedangkan refrigeran adalah suatu media fluida panas yang dapat menyerap panas dengan menguapkan pada temperatur dan tekanan rendah serta melepaskan panas dengan jalan mengembutkan pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat rumus perpindahan panas pada produk dari ice. Rumusnya itu Q1 sama dengan Q2. M produk dikali CP dikali delta T sama dengan massa S dikali L. Nah, M produk itu merupakan massa produk dengan satuan kilogram. CP itu merupakan panas spesifik, sedangkan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T merupakan perubahan suhu produk.
dengan satuan derajat Celcius, massa S merupakan massa S dengan satuan kilogram, dan L merupakan panas laten dengan satuan kilojoule per kilogram. Dan untuk laten S itu umumnya digunakan 334,7 kilojoule per kilogram. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu suatu perusahaan memiliki bahan baku berupa ikan nila dengan panas spesifik 3770 Joule kilogram derajat Celcius sebanyak 60 kilo. Perusahaan ini sedang tidak berproduksi sehingga bahan baku tersebut harus disimpan terlebih dahulu dalam keadaan beku. Hal ini dilakukan agar ikan tidak mengalami kemunduran mutu. Diketahui perubahan suhu yang terjadi pada ikan dari es selama pendinginan adalah 34 derajat Celcius. Nilai laten S sebesar 334,7 kJ per kilogram. Maka berapakah massa S yang dibutuhkan? Nah, dari soal ini kita harus menentukan apa yang diketahui dulu dan ditanya. Yang pertama diketahui itu massa ikan nila, yaitu sebanyak 60 kg. Terus terdapat ini CP dari ikan nila, yaitu 3.770 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada LS, yaitu 334,7 kJ per kilogram, atau setara dengan 334.700 Joule per kilogram. Nah, ditanya massa S. Nah, untuk contoh soal yang ini kita menggunakan rumus, yaitu Q1 sama dengan Q2, di mana M produk dikali CP dikali delta T sama dengan massa S dikali laten. Nah, dari rumus itu kita tinggal masukin dari apa yang diketahui soal tersebut. Untuk M produk yaitu 60 kg, CP itu 3.770 dikali delta T yaitu 34 derajat Celcius. Untuk massa S yaitu belum diketahui karena itu yang kita cari, ya udah tulis saja massa S. Terus untuk laten itu 334.700 Joule per kilogram. Jadi massa S sama dengan 60 kg dikali 3.770 dikali 34 per 334.700 Joule per kilogram. Massa S sama dengan hasilnya segini, terus dibagi 334.700 Joule per kilogram, didapatkan massa S sebesar 22,9782 kg. Jadi massa S yang dibutuhkan selama pendinginan adalah sebesar 22,9782 kg. Nah, selanjutnya ada rumus perpindahan panas produk dari lingkungan, yaitu melalui wadah. Nah, rumusnya itu yaitu Q sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi X. Q merupakan laju perpindahan panas, K merupakan konduktivitas panas, A luas permukaan wadah, delta T sama perubahan suhu produk, dan X merupakan tebal. Contoh soalnya itu UMKM Fulsun akan mengirimkan lele baku yang disimpan dalam box persegi berisi es ke tempat pengolahan berikutnya. Wadah yang digunakan berbahan kayu dengan konduktivitas panas sebesar 0,08 Joule per meter derajat Celcius. Ukuran sisi 25 cm. Es ditambahkan sebanyak 20 kg pada ikan lele sebanyak 50 kg dengan ketebalan wadah 0,15 meter. Perubahan suhu yang terjadi adalah 20 derajat Celcius. Tentukan laju perpindahan panas produk dari lingkungan. Nah, karena ditanyanya laju perpindahan panas produk dari lingkungan, berarti kita menggunakan rumus yang ini, yang wadah, yaitu Q sama dengan A dikali A dikali delta T dibagi X. Nah, dari soal diketahui bahwa K sama dengan 0,08, terus A wadah
itu kan berbentuknya persegi. Berarti kita mencari dulu luas permukaan dari wadah tersebut. Jadi kita menggunakan luas permukaan persegi, yaitu rumusnya 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. Sama dengan didapatkan hasil 0,375 meter persegi. Terus di soal diketahui delta T sama dengan 29 derajat Celcius dan ketebalannya yaitu X sebesar 0,15 meter. Ditanya Q, laju perpindahan panas produk dari lingkungan. Nah, terus selanjutnya kita selesaikan soal tersebut dengan memasukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. K 0,08 dikali A yaitu 0,375 dikali delta T yaitu 29 dibagi X yaitu 0,15, didapatkan hasil Q sama dengan 5,8 Joule per sekon. Laju perpindahan panas produk dari lingkungan adalah 5,8 Joule per sekon. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.